Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa, selamat pagi Kota Palembang. Apa dia pemirsa kabarnya hari ini? Mungkin ada yang lagi nak nganter anaknya pergi sekolah, atau mungkin ada yang lagi nak berangkat begawe, atau mungkin masih nyuci motor di rumah pemirsa ya. Seneng nih Cak biasa ada Halo Palembang, balik lagi ngawani pemirsa galo-galo untuk edisi hari ini di Jumat 18 Oktober 2024 bersama aku Cek Rica. Dan aku Mang Cek Hagai, pemirsa kita juga terus hadir setiap harinya Halo Palembang dan tentunya terus menghadirkan narasumber yang menunjuk ke informasi-informasi terupdate ini untuk kita galo-galo dan juga pastinya cerita-cerita inspirasi seputar Kota Palembang dan juga Sumatera Selatan. Nah, Cak Manonian, Cak Rica ngomong tadi, apapun gawenya sekarang mungkin lagi di public spot juga. Betul. Boleh terus pantangi PAL TV khususnya Halo Palembang selama 60 menit ke depan. Kurang lebih, karena hari ini spesial nih Mang Cek Wice, kita telah menghadirkan narasumber yang luar biasa dengan tema peran strategis dari PJ Bupati Banyuasin dalam menyukseskan Pilkada 2024. Karena memang dalam menghadapi Pilkada ini, peran PJ Bupati Banyuasin menjadi sangat strategis untuk memastikan penyelenggaraan pemilihan berjalan aman, tertib, dan sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi. Sebagai pemimpin sementara yang ditunjuk untuk mengelola pemerintah daerah, PJ Bupati memiliki tanggung jawab besar untuk menjaga stabilitas politik dan netralitas ASN serta mengkoordinasikan persiapan seluruh elemen masyarakat dan juga pemerintahan. Betul, nah, dari tema dan juga sedikit deskripsi tadi, kira-kira sudah tahu nih siapa narasumber kita pada pagi hari ini. Langsung baik kita sapa, dan pemirsa kita sudah menghadirkan tentunya Bapak Muhammad Farid S. STP MSI, yang terhormat PJ Bupati Banyuasin. Selamat pagi Pak Farid. Selamat pagi, Bang Cek Hagai dan Bice Rica. Salam sehat, Pak. Salam sehat. Salam olahraga. Wow. Salam olahraga. Lain yuk ini. Lain ya, beda ya. Beda segmen ya. Bapak, pagi ini kita nak ngobrol-ngobrol dikit ya Pak yang mengenai Pilkada. Kita tahu kan tahun 2024 ini merupakan memang tahunnya kontestasi politik ya Pak ya, seluruh Indonesia kan seperti itu. Nah, kemarin juga sempat berkunjung sedikit kalau Cek Rica ke Pilkada untuk area Banyuasin Cek itu. Kalau untuk menurut Bapak Dewe nih Pak, untuk antusiasme masyarakat sampai saat ini, apakah cenderung antusias untuk kita nak ngubah pemimpin baru nih gitu, masa depan daerah ini tuh di tangan pemimpin yang baru, atau justru malah agak-agak antipati atau cak mana Pak? Ya, ini pertanyaan yang sangat baik sekali Cek Rica dan Bang Cek Hagai, karena kita selaku masyarakat Kabupaten Banyuasin pastinya ingin mendapatkan sosok pemimpin yang nanti bisa membawa Banyuasin lebih baik lagi dan juga bisa mensejahterakan masyarakat Banyuasin. Tentu sebagai masyarakat harus memiliki kontribusi untuk mendapatkan sosok pemimpin yang diidam-idamkan, seperti itu. Nah, saya melihatnya bahwasanya Kabupaten Banyuasin mengalami peningkatan tingkat partisipasi pemilihnya. Nah, ini menandakan bahwasanya masyarakat itu sangat aktif dan peduli dalam pemilihan atau dalam pesta demokrasi. Di tahun 2019, tingkat partisipasinya itu 80%. Wah, naik Pak dari pilkada sebelumnya. Di tahun 2024 kemarin, pada waktu Pileg Pilpres, menjadi 85%. Nah, ini sungguh luar biasa, peningkatannya cukup drastis. Nah, alhamdulillah ini rata-rata 85% itu melampaui tingkat partisipasi nasional. Jadi target kita itu 80% tingkat partisipasi masyarakatnya, tapi pada waktu Pileg Pilpres kemarin kita mencapai 85%. Wow, luar biasa. Jadi ini startnya udah bagus nih. Insya Allah nanti lebih baik lagi untuk Pilkada. Pilkada mestinya lebih lagi nih Pak ya, karena pastinya ini adalah satu kontestasi politik. Even yang dipilih adalah orang yang dikenal, yaitu putra daerah masing-masing kan. Nah, sebagai PJ Bupati Banyuasin Pak, tentunya Pak Farid, seperti apa aja nih persiapan-persiapan yang mungkin sudah dilakukan dan masih akan terus digalakan nih? Baik. Sesuai dengan amanat yang diberikan kepada kami selaku penjabat Bupati Banyuasin, tentunya kita harus memastikan bahwasanya roda pemerintahan itu harus berjalan dengan baik. Dan juga memastikan pencapaian-pencapaian terhadap
contoh kemiskinan ekstrim, stunting, inflasi, itu juga harus kita jaga dengan baik. Karena amanat ini kita jaga. Tetapi tidak kalah penting dalam rangka pilkada ini juga amanat yang dibebankan, yang diberikan kepada kami selaku penjabat bupati untuk memastikan pilkada ini berjalan dengan baik. Nah, alhamdulillah persiapan yang sudah dilakukan adalah sesuai dengan peran fungsi pemerintah daerah, memastikan ketersediaan anggaran untuk pilkada itu ada di APBD Kabupaten Banyuasin. Nah, alhamdulillah untuk pendampingan pilkada di tahun 2024 ini kita sudah menganggarkan 99 miliar lebih untuk pilkada. Nah, ini dalam rangka membantu penyelenggara pemilu pilkada dari KPU, Bawaslu, dan juga pihak kepolisian dan TNI. Nah, ini kita memberikan kepastian harusnya anggaran tersedia. Dan yang kedua, kita memastikan data penduduk untuk pemilih itu tersedia dengan baik. Nah, alhamdulillah pada saat ini kita sudah mengetahui bahwasanya dari KPU 629.201 DPT Banyuasin. Nah, ini sudah melalui tahapan. Dan juga terkait kesiapan logistik. Nah, ini juga penting. Iya. Alhamdulillah berdasarkan pengalaman Pilek-Pilpres kemarin, logistik di Kabupaten Banyuasin itu tersalurkan dengan baik. Walaupun kita ketahui kondisi Kabupaten Banyuasin itu 80% adalah perairan. Iya. Nah, kondisi ini sangat menantang nih. Betul, challenging banget. Challenging banget buat kita. Betul. Bagaimana mengatasi demografi Kabupaten Banyuasin yang 80% terdiri dari perairan. Nah, ini strategi yang harus kita lakukan bersama teman-teman Forkopimda, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah. Ini harus betul-betul sinergi, bersatu padu, tingkatkan koordinasi untuk mengawal segala sesuatu yang sudah kita mitigasi dari awal. Pencegahan dini, seperti itu. Nah, insya Allah kalau kita sudah memetakan permasalahan-permasalahan yang ada dan kita mencarikan solusi-solusinya, jadi sistem kebut semalam itu SKS itu udah HTE. Ya. Jadi kita betul-betul terplanning. Ya, terplanning. Ya, terplanning dengan baik. Segala sesuatu itu sudah dilakukan dengan Forkopimda yang ada. Seperti itu. Oke, berarti sudah ready banget ya. Betul, udah ready banget. Dan karena Banyuasin ini adalah salah satu wilayah yang juga terluas nomor 2 dibanding setelah Palembang, Pak ya. Benar. Dan juga jumlah penduduknya Jumlah penduduknya juga tinggi. terbesar ya, Pak, nomor ya. 2 di Sumatera Terbesar Selatan. nomor Wow. Setelah Palembang. Betul. Dan ini menjadi PR yang luar biasa juga pasti untuk Pak Farid yang baru 3 bulan ini Siap. menjadi PJ Bupati Banyuasin. Pak, ini seperti apa kira-kira, Pak? Ada sedikit mungkin tantangan, udah pasti kesulitan-kesulitan untuk mungkin beradaptasi lagi, harus udah dihadapkan dengan pilkada langsung nih. Ya, tantangan, hambatan itu nggak jadi masalah. Kita sebagai pemimpin dipercaya oleh Bapak Menteri Dalam Negeri, Bapak Presiden Republik Indonesia, kita hadir di Banyuasin, tentunya membawa semangat untuk lebih baik. Hambatan, tantangan di depan itu menjadikan peluang buat kita untuk melompat lebih tinggi. Nah, oleh karena itu, seperti saya sampaikan tadi di awal, bahwasanya kendala geografis Banyuasin 80% perairan, dan juga masyarakat kita ini heterogen sekali. Benar. Mungkin Bice dan Mang Ce, Hagai tahu bahwasanya di Banyuasin itu dulu program transmigrasinya kan gencar banget. Benar, di sana banyak orang dari luar pulau kita ya, Iya, Pak ya. betul sekali. Nah. Banyak suku sehingga membuat Banyuasin itu heterogen. Ada suku Bali, suku Bugis, suku Jawa, Sunda, menyebar di 21 kecamatan di Banyuasin. 313 kelurahan dan desa. Nah, ini menandakan bahwa Banyuasin memiliki peluang yang sangat besar untuk meningkatkan pembangunan dan kesejahteraan masyarakatnya. Sehingga akhirnya kompetitif pembangunan di Banyuasin itu tinggi. Ya.
Jadi banyak daerah-daerah yang termotivasi untuk meningkatkan pembangunannya karena dampak dari heterogen itu tadi. Nah, ini penting sekali. Sehingga permasalahan-permasalahan dalam rangka pilkada ini saya pikir Cek Rica dan Mang Cek Hagai sudah memahami, tahu persis di Banyuasin itu zero konflik pilkada. Oh, ini luar biasa. Nah, ini luar biasa. Ini modal yang sangat luar biasa dan harus dipertahankan. Semenjak berdirinya Banyuasin, pisah dari Muba sampai dengan saat ini, alhamdulillah bahwasanya Banyuasin itu zero konflik. Nah, meskipun masyarakatnya beragam sekali ya Bapak, betul. ya, dari Jawa, dari Sunda, Sunda, tadi bahkan punya kampung Bugis, dewek biasanya ada kampung kan Pak dewek, ya, iya. betul. Karena pernah dengar juga di daerah sana ada kampung Bugis, ada kampung Bali, Iya. Pak ya. Dan sektor wisatanya jadi maju. Betul. Dan mungkin diketahui juga ada burung Siberia yang tiap tahun hadir datang migrasi ke Banyuasin di Sungsang. Oh iya. Mereka nggak ada kompas, tapi tahu loh tiap tahun Selalu datang ke kesana ya, Banyuasin. Pak, ya? Iya, karena menarik mungkin Banyuasin. Ada magnetnya ya. Pak. Ada Betul. magnetnya. Bapak, kalau kita berbicara soal kondisi geografis, kan seperti kita tahu tadi Bapak bilang 80% perairan. Terus kalau kita lihat di peta kan itu juga bukan agak mengelilingi, memang mengelilingi kota Palembang kan Pak ya, Betul. betul. Nah, untuk pilkada ini sendiri Pak, bagaimana Bapak dan tim seperti itu ya untuk memastikan mata pilih yang benar-benar daerahnya kan daerah ke arah KM 12 itu Ya. udah Banyuasin. Betul. Ke arah Pelaju pun ada Banyuasin. Betul. Bagaimana Bapak sama tim gitu Pak untuk memastikan mata pilih ini tidak ada yang terlewat dan kesulitannya sendiri untuk yang ini tuh apa gitu? Ya, ini pertanyaan baik sekali, Cerica. Dalam pengelolaan penyelenggaraan pilkada di Banyuasin tentunya sama dengan daerah-daerah lain. Ada namanya KPU melakukan coklit, pencocokan dan penelitian. Sehingga daftar pemilih yang dari Dukcapil Kemendagri berikan kepada KPU dan dicoklit oleh KPU sehingga hasilnya bahwasanya ada 629.201 DPT Kabupaten Banyuasin itu melalui tahapan-tahapan yang sudah dilakukan oleh KPU. Nah, untuk memastikan, sebenarnya pertanyaan adalah bagaimana memastikan 629.201 DPT tersebut melakukan atau aktif dalam melakukan pencoblosan di TPS itu kan memastikan intinya di sana. Nah, ini kita lakukan strategi-strategi Cerica dan Mang Cahagai, yaitu kita lakukan sosialisasi kepada para camat, para kades dan lurah untuk menghimbau seluruh masyarakatnya untuk hadir rame-rame datang ke TPS. Karena sayang kalau hak suaranya tidak dimanfaatkan dengan baik. Nah, disinilah tingkat partisipasi masyarakat kita yang kita harapkan nantinya di pilkada ini meningkat lagi. Dari 80%, mungkin nanti mencapai 90% ke atas. Nah, ini harapan kita, malah lebih. Syukur-syukur bisa 100%. Semangatnya dulu. Target ya, Pak, ya, betul. Walaupun targetnya cuma ya, 80%, Cerica. Targetnya awal. Kita sudah melebihi 80%. Kita Siapa 80%. tahu karena ini adalah pilkada langsung, pemimpinnya langsung, bukan presiden, malah lebih antusias Lebih lagi. antusias. Insya Allah. Ini harusnya lebih antusias dong. Karena apa? Calon bupati dan wakil bupati Banyuasin saat ini ada 2 calon. Dan calon bupati, kedua calon itu satu tim. Betul. Dulu Pak Sekolani bupatinya dan Pak Ade Selamat wakil bupatinya. Betul. Jadi alhamdulillah ini kondusif di Banyuasin. Iya, karena sudah chemistry-nya sudah dapat nih. Sudah dapat, Pak. Jadi saya selaku kepala daerah, penjabat bupati dan seluruh penyelenggara pilkada, KPU, Bawaslu, Forkopimda Kabupaten Banyuasin, bagaimana mengiring, mengawal ini tetap terjaga, terjalin dengan baik. Karena sangat santun, sangat sopan Benar-benar sekali ya. bersaing dengan sehat ya, Pak. Sehat dan santun sekali saya lihatnya, insya Allah. Luar biasa. Kita doakan dan juga kita harapkan ini akan terus berlangsung dengan sejuk pastinya. Insya Allah. Untuk sampai di pilkada, bahkan selesai nanti ketika penghitungan surat suara yang sudah dipilih nanti ya. Kita bakal ngobrol lagi dengan Bapak Farid selaku PJ Bupati Banyuasin, Mang Cek Wice. Yang kemana-mana tetap di Halo Palembang.
Pemirsa, terima kasih masih sama kami di Halo Palembang, dan kami sudah masuk ke segmen kedua. Yap. Kalau mungkin pemirsa galau-galau di rumah itu baru meloi kami di segmen kedua ini. Saat ini kami sudah bersama narasumber kami yang luar biasa, yaitu Bapak PJ Bupati Banyuasin, Bapak Muhammad Farid, SSTP MSI. Betul, kita masih ngobrol ngobrol lagi ya Pak ya. soal kesiapan pilkada ini Betul Pak Farid, kita ngobrol lagi. Benar. Kalau kita bicara mengenai pilkada, pastinya tidak lepas masyarakat ingin mengetahui bagaimana sikap dari pemimpin, Pak, untuk terus berkomitmen menjaga netralitas dari para ASN. Nah, ini seperti apa, Pak, yang disampaikan ataupun penerapannya di Banyuasin sendiri? Ya, alhamdulillah syukur untuk saat ini pemerintah Kabupaten Banyuasin sangat solid dan kompak dengan Forkopimda. Pak Kapolres, Pak Dandim, Pak Kajari, dan juga Ibu Ketua Pengadilan Negeri, Pengadilan Agama. Forkopimda kita kompak karena kita sering melaksanakan kegiatan dialog sinergitas. Dan juga kita berdialog dengan Forum Kerukunan Umat Beragama, dialog dengan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat, dan juga dialog dengan Forum Pembauran Kebangsaan. Nah, forum-forum yang ada ini kita selalu bersama-sama menjalin koordinasi dan komunikasi yang intens, sehingga kita bisa mewaspadai pencegahan dini yang muncul menjadi ancaman buat pilkada nantinya. Nah, khususnya ASN. Nah, ini sangat menarik sekali. Karena ASN ini beda dengan TNI Polri. Kalau ASN memiliki hak Bisa milih dia. pilih, iya kan? TNI Polri juga netralitasnya sama, tetapi tidak memiliki hak untuk pilih. Nah, oleh karena itu keunikan yang ada ini betul-betul harus dijaga, dimonitor secara melekat nih para ASN. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Pasal 2, bahwasanya ASN itu harus atau wajib mengedepankan asas netralitas. Nah, tidak terpengaruh dengan ajakan sana-sini, tidak mempengaruhi dan juga terlibat aktif dalam dukung salah satu paslon atau partai, karena apabila ASN melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang sudah baku, yang sudah ada ini, tentunya bukan hanya sanksi administratif yang bisa dikenakan ke ASN. Saat ini kemarin kita ada rapat koordinasi nasional dengan Bawaslu Pusat, seluruh jajaran KPU Bawaslu, bahwasanya bukan hanya sanksi administratif, juga bisa dikenakan sanksi pidana kepada ASN yang apabila terbukti melakukan tindakan-tindakan memihak, mendukung, dan mempengaruhi orang untuk mencoblos atau mendukung salah satu paslon yang ada. Nah, ini clear and clean untuk ASN. Jadi kami berdasarkan regulasi yang ada, peraturan yang ada, menghimbau senantiasa kepada seluruh ASN dan juga memberikan surat edaran kepada seluruh ASN. Dalam kesempatan kita sampaikan, ayo sama-sama kita mendukung suksesnya pilkada, pesta demokrasi, aman, tertib, dan lancar sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada dengan semangat ASN Kabupaten Banyuasin. Nah, alhamdulillah karena juga ASN Banyuasin ini mengedepankan kesantunan dalam berpemerintahan, sehingga kami selalu mengajak, ayo kita sama-sama mengedepankan keamanan dan ketertiban di Banyuasin. Nah, ini ajakan yang selalu kita berikan. Nah, selain itu, sosialisasi, surat edaran, rapat koordinasi, Forkopimda, FKUB, dan lain sebagainya, para stakeholder yang ada tentunya. Nah, yang kita lakukan adalah kita pendekatan kepada tokoh masyarakat, tokoh pemuda, tokoh organisasi, dan lain sebagainya. Sehingga semangat pemerintah daerah untuk menjadikan pilkada damai di 27 November 2024 nanti itu bisa terwujud dengan baik. Tanpa dukungan para stakeholder yang ada,
kita tidak akan bisa melaksanakan tugas dan fungsi kita mengawal pesta demokrasi dengan baik. Nah, saya yakin betul insya Allah dengan semangat yang ada antara Forkopimda dan juga elemen-elemen masyarakat, para stakeholder yang ada, tidak terpengaruh dengan hoaks, Betul. ya, ujaran kebencian, tidak terpengaruh dengan ajakan-ajakan yang sesat. Karena apa? Yang banyak belum tentu benar, Benar. ya kan? Yang sedikit bisa jadi yang benar. Jadi dalam hal ini perlu dengan kacamata yang putih, bersih, dan bening untuk menyikapi semua hal yang ada. Jangan gampang terpengaruh deh saat ini, gitulah intinya. Jangan ikut-ikutan. Benar. Harus dari hati, benar ya. Dari Pak, hati, kalau misalnya iya. mau memilih pemimpinnya, Pak. Iya, Ya. apalagi Oke. untuk 5 tahun 5 ke depan tahun ke loh. depan, Betul. karena Iya. juga untuk pembangunan dan sebagainya, kemajuan daerah itu tergantung 5 tahun ke depan. ya, Pak, Betul dari siapa sekali, yang kita Cak Rica. pilih. Betul. Nah, kalau misalnya kita berbicara tentang netralitas ASN, tentu saja kita akan berbicara tentang keamanan pilkada ya, Bapak ya. Kalau misalnya pilkada, meskipun daerahnya aman nih gitu, masyarakatnya juga adem ayem gitu, tapi tentu saja akan ada kekhawatiran masyarakat maupun pihak-pihak manapun seperti itu yang takut mungkin kayak Bapak bilang tadi black campaign atau mungkin ancaman dan sebagainya. Tapi terus kemudian dari pihak Bapak sendiri, dari Bapak dan tim gitu, untuk tindakan preventif Pak, memastikan supaya pilkada ini aman gitu, untuk kerjasama dengan pihak berwajib seperti itu, kepolisian atau TNI sekarang ini persiapannya sudah seperti Iya. apa? Alhamdulillah kita di Banyuasin Forkopimdanya sangat sinergi, Oke. sangat kompak menjalankan tugas kita untuk mengawal pembangunan dan kesejahteraan masyarakat Banyuasin. Sekarang komunikasi sudah canggih, ya kan? Kalau dulu komunikasi kita agak terbatas karena keterbatasan juga IT. Kalau sekarang dimanapun kita berada, kita bisa langsung koordinasi dengan Forkopimda. Kadang kita WA-WA-an aja, telepon langsung dengan Pak Kapolres, dengan Pak Dandim, Pak Kajari, Ibu Ketua PN dan juga Pengadilan Agama. Ini kita berbagai momen gampang nih sekarang karena ada IT. Bahkan rapat pun sekarang tidak perlu hadir langsung di tempat, tetapi kita bisa rapat melalui virtual, Betul. Zoom dan lain Seperti itu, sebagainya. ya. Jadi arahan-arahan Bapak Menteri Dalam Negeri kepada kami PJ-PJ Bupati ini juga secara intens selalu mendapatkan arahan yang baru, arahan yang kepada kita untuk tetap menjaga pilkada damai ini. Nah, Pak Menteri Dalam Negeri selalu mengarahkan kita itu rapat mingguan, Cak Rica, Bang Cak Hagai. Setiap minggu beliau memimpin rapat dengan seluruh kepala daerah. Mungkin ini satu-satunya Menteri Dalam Negeri yang memimpin rapat setiap minggunya. Tiap minggu. Nah, Langsung sehingga ya, Pak. bisa dibayangkan bagaimana kita, terutama kami yang PJ ini, tetap terjaga konsistensi dan komitmennya. Ya, karena selalu dipantau, dimonitoring oleh pusat. Nah, dengan semangat yang ada ini, kita mudah-mudahan optimis bisa mengawal pilkada damai, pesta demokrasi yang baik di Kabupaten Banyuasin. Dan juga aman ya Pak ya. Aman. tentunya ya. Jadi koordinasi yang intens, sinergitas yang tetap terjaga, dan juga soliditas yang terus dipupuk gitu. Dan juga transparansi kepada seluruh tim Transparansi gitu ya, Pak, juga ya. kita kedepankan. Jangan ada yang disembunyikan. Betul. Kita harus polos. Ada dusta di antara kita Betul. ya Pak ya. Karena ini menyangkut hajat hidup masyarakat Betul kita yang kita sekali. cintai. Setuju Pak. Nah, tadi Mang Cewice sudah mendengar juga dari Pak PJ harus saring sebelum sharing ya terkait Saring. informasi. Benar sekali. Jangan sampai gampang terima hoax karena hoax ini Pak, kalau sudah masuk WA keluarga itu yang susah. Betul. Ah, nyingok apalagi yang di ngirim WA, tante. ya kan? Iya, ngirim tante, mamang ya. Iya. Kami kemarin nyingok di sini, kata. Nah. Padahal dari grup WA ya. Betul, nggak pernah di forward berkali-kali itu kan. Nah, itu udah pasti. Forwarded Iya. ya. Padahal belum tentu benar beritanya. Benar, Pak. Kebanyakan nggak benar. Tapi langsung di forward aja, Betul. tanpa di filter. Benar sekali. Iya, Betul. tanpa Nah, ini disaring. jadi pelajaran dan juga pegangan kita nih Mang Cewice ke depan. Terkhusus terkait pilkada ini bakal banjir lagi informasi pastinya. Harus disaring sebelum kita sharing lagi untuk ke kawan-kawan yang lain. Nah, Pak PJ, tadi beberapa waktu lalu sudah dilakukan debat pertama untuk kedua pasangan calon, Betul. Bupati dan Wakil Bupati Banyuasin. Dari debat ini, Pak, seperti apa Bapak melihat
kondisi dari masing-masing pendukung, lalu masing-masing calon juga dari kacamata Pak PJ. Ya, dari kacamata saya. Untung pakai kacamata. Iya, untuk pakai kacamata ya, makanya saya bisa nunjuk. Sesuai ya. Dari kontak saya. Kalau Mang CHG nggak baca, Oke. dari kacamata saya nggak bisa. Nggak bisa. Tapi dari mata saya. Betul, dari mata. Kalau saya melihatnya bahwasanya pada waktu debat pertama itu alhamdulillah berjalan dengan kondusif, aman dan lancar. Karena saya melihat dari dua paslon ini mengedepankan kesantunan yang sungguh luar biasa. Nah, kesantunan yang ditunjukkan oleh kedua paslon ini tentunya kan dilihat, dimemorize, direkam oleh para pendukung. Betul. Loh, yang nyalon bupati, wakil bupati aja bisa rukun, bisa damai. Kok kita yang pendukung Malah mau gontok-gontokan. malah yang mau gontok-gontokan, mau panas dan lain sebagainya. Nggak perlu, ya kan? Insya Allah dengan adanya debat kemarin yang sungguh ajak, sungguh santun dalam menyampaikan berbagai program-programnya, sehingga optimisme di debat pilkada kemarin yang pertama ini insya Allah akan diikuti debat pilkada yang kedua dan ketiga selanjutnya. Luar biasa. Nah ini, karena mungkin dua paslon ini kan dulu one team, ya kan? Bupati dan wakil bupati. Sehingga chemistry selama 5 tahun itu sudah terjalin dengan baik. Nah ini keuntungan kami yang ada di Banyuasin. Sehingga masyarakat tuh melihatnya sangat aman, tentram, dan adem di hati lah insya Allah. Jadi sebagai PJ Bupati dan juga tim juga Pak ngelihatnya juga sudah tenang ya Pak ya. Iya, bukan berarti nggak ada kerjaan lagi untuk mengamankan, tapi minimal 30%-nya udah ditangani oleh para calon bupati dan wakil bupati sendiri. Mereka sudah damai sendiri gitu ya Pak ya. Oke, sudah akur dan rukun ya. Sejuk ya Pak ya, maksudnya ya. Insya Allah. Dan ini yang harus terus dijaga ini khususnya masyarakat Banyuasin dan juga seluruh Sumatera Selatan, karena kita pilkada serentak nih, Cik Rica ya. Bukan cuma Banyuasin Bay, jadi semua kabupaten kita mesti siap-siap dan sejuk, tetap sejuk. Silakan pilih masing-masing pilihan Anda, Mang Cebice, yang akan menentukan pemimpin 5 tahun ke depan di masing-masing daerah. Tapi kita harus menghargai juga pilihan kawan kita, karena pilkada sementara berkawan selamanya. Jangan kemana-mana, segmen ketiga bakal balik lagi di Halo Palembang. Pemirsa masih sama kami di Halo Palembang, dan saat ini kami masih bersama narasumber kami yaitu Bapak PJ Bupati Banyuasin, Bapak Muhammad Farid SSTP MSI. Kita nak nyambung ngobrol lagi ya Bapak ya, di segmen ketiga ini. Nah Bapak, kita kan tadi sudah ngobrol tentang keamanan, terus kemudian netralitas ASN dan sebagainya. Nah kalau untuk dari Bapak Dewe Pak ya, kalau misalnya nih kita kan tidak bisa memastikan kayak pemilu ini bakal tenang, aman, damai, atau kemudian pemilunya jujur benar. Pastikan ada hal-hal yang di luar rencana kita, tentu saja ya Pak ya. Kalau misalnya nanti terjadi pelanggaran atau misalnya black campaign dan sebagainya, mungkin tindakan Bapak sebagai PJ Bupati itu apa Pak? Kira-kira? Baik, ini pertanyaan yang sungguh luar biasa. Saya pikir harus dari sekarang kita lakukan pencegahan dini. Secara ketentuan regulasi sudah jelas diatur bahwasanya kita tidak boleh bermain mata, tidak boleh melakukan pelanggaran-pelanggaran dalam rangka pilkada. Oleh karena itu, aturan ini harus dipahami. Nah, pemahaman itu bisa dilakukan melalui sosialisasi menyeluruh dan juga memberikan pemahaman-pemahaman melalui para camat, lurah, kades kepada masyarakat. Nah, setelah memahami dampak dari tindakan pelanggaran yang ada ini, tentunya bisa mengurangi tindakan-tindakan yang tidak diperkenankan atau berlaku curang dalam pilkada. Nah, dalam koordinasi kita dengan Forkopimda, itu intens. Apabila nanti ada terjadi pelanggaran, koordinasi ini harus tetap dijalin dengan para penegak hukum, karena melihat situasi dan kondisi. Iya, dalam mengambil keputusan
tentu kita harus mengacu kepada regulasi yang ada. Ya. Nah, kita pertimbangkan terhadap dampak dan konsekuensi dari langkah-langkah yang kita ambil. Jadi perlu koordinasi intens dengan unsur Forkopimda Kabupaten Banyuasin. Sehingga dengan langkah yang sudah kita lakukan secara terukur, setiap keputusan, kebijakan menyangkut pilkada itu bisa mengademkan, bisa menenangkan proses pilkada nantinya di tahun 2024 ini. Kita ketahui tanggal 27 November. Nah, jadi kebijakan yang dilakukan adalah tentu mengacu kepada aturan regulasi yang ada, tapi dengan melakukan koordinasi, komunikasi intens dengan seluruh stakeholder yang ada. Sehingga ini bisa mengadamkan dan memberikan kenyamanan buat masyarakat Banyuasin. Intinya dicegah dan dihimbau terus-terusan Betul. Pak, ya, agar masyarakat tertanam di dalam pikirannya. Ya. Terinternalisasi. Dan apabila terjadi, Iya. kita akan komunikasi koordinasi intens. Betul. Sehingga setiap keputusan, kebijakan yang kita ambil itu tepat sasaran. Setuju Pak. Dan tentunya pasti ada mekanisme-mekanisme yang telah ditetapkan pasti ya dari Bawaslu dan juga Betul. KPU terkait dengan peraturan-peraturan dari menjelang pilkada ini sendiri ya Pak ya. Nah kalau dari Pak PJ Bupati sendiri nih Pak, apa yang sudah Bapak sampaikan pasti kan sudah bertemu nih dengan para pasangan calon. Ya. Nah as pemimpin di Banyuasin sekarang, apa yang sudah Bapak sampaikan kepada masing-masing pasangan calon terkait pilkada ini? Baik. Dalam setiap momen yang ada, yang diselenggarakan oleh KPU maupun Bawaslu, momentum-momentum yang kita lakukan dengan para tokoh masyarakat, tokoh agama, semua, saya sama menyampaikan. Semua saya sampaikan sama kepada seluruh stakeholder yang ada, baik paslon maupun non-paslon, semua yang terlibat dalam penyelenggaraan pilkada ini untuk menjaga kondusivitas, menjaga keamanan, ketertiban dalam proses pilkada ini. Kita melaksanakan pilkada, tujuannya apa sih sebetulnya? Ya kan? Ingin menjaterakan, membangun masyarakat Kabupaten Banyuasin, daerah kita. Sehingga nilai-nilai goal tujuan yang ada ini yang harus kita jaga. Jangan sampai tujuannya yang kita ingin capai adalah menjaterakan, membangun masyarakat Kabupaten Banyuasin, tapi dengan cara kita tadi menuju ke sana tidak pas, ya, sehingga ada turbulensi dan lain sebagainya. Sehingga saya mengharapkan sekali kepada seluruh kita, masyarakat Kabupaten Banyuasin, seluruh stakeholder, untuk menjaga keamanan, ketertiban, kondusivitas, dan kenyamanan, ketentraman penyelenggaraan pilkada ini. Karena inilah pesta demokrasi dari kita untuk kita. Kita juga nanti yang menikmati. Betul. Ya. Modal dasar pembangunan adalah keamanan dan ketertiban. Apabila suatu daerah tidak aman dan tidak tertib, ini sangat mengganggu dan bisa mengancam pembangunan di daerah. Jadi modal dasarnya adalah keamanan dan ketertiban dulu yang kita jaga, sehingga bisa terlaksana dengan baik semua program yang kita canangkan gitu. Baik, berarti hal yang sama ya Pak yang disampaikannya ke para pasangan calonnya. Sama, kita sama. Mesti siap menang dan siap kalah. Tentu kalau itu sudah hukum alam. Tidak mungkin menang dua-duanya. Iya. Ya, Pak, ya. Pasti ada yang kalah dan ada yang menang. I see. Ya. Tapi bisa jadi menang di hati. Oh, ya. Iya. Menang di hati masyarakat. Di ya, hati Pak, ya. masyarakat. Karena pada dasarnya sebenarnya siapapun yang menang itu bukan masalah utama, tapi bagaimana cara pemerintahan selanjutnya itu untuk membangun daerah tersebut lebih baik lagi dari 5 tahun yang kebelakang ya Pak ya. Seperti itu. Betul. Nah kalau untuk nantinya nih Pak, untuk hasil pilkada nih Pak, nantinya Bapak berharap apa sih Pak kira-kira gitu untuk hasil pilkada nanti kalau misalnya sudah selesai begitu, sudah persiapannya sudah selesai, kemudian acaranya pun, hari-hanya pun sudah selesai gitu untuk dari pihak Bapak sendiri. Ya, dari pemerintah Kabupaten Banyuasin kita berharap apabila pesta demokrasi ini sudah berjalan dengan baik, lancar, tentunya kita mengharapkan proses untuk menghantarkan pimpinan Kabupaten Banyuasin 5 tahun ke depan ini bisa juga terlaksana dengan baik tanpa ada sengketa pilkada. Tentunya, ya kan?
Karena itu lama ya Pak, biasa sengketa pilkada Iya. itu kan ya prosesnya. Harapan saya kita bersama masyarakat Banyuasin supaya pembangunannya cepat Benar. terselenggara. Betul. Ya kan? Karena masyarakat sudah mengidam-idamkan sosok pimpinan yang bisa baru. membawa Betul. Banyuasin lebih maju, lebih sejahtera lagi ke depannya. Sehingga harapan kita tetap kondusivitas, ketentraman dan ketertiban di Kabupaten Banyuasin bisa terwujud dengan baik. Terlaksana lancar, hasilnya juga lancar tanpa sengketa ya Pak. Betul. Ya? Karena Betul. kalau ngurusin sengketanya nggak kelar-kelar, nggak jadi ngurusin daerahnya ya. Setuju, setuju. Jadi memang harus seperti yang disampaikan Pak PJ tadi, harus siap menang dan juga siap menerima apapun itu hasil Betul. dari pilkada. Nah Pak, mungkin sedikit pesan untuk masyarakat Banyuasin nih dari Pak PJ. Silakan Pak. Ya, kepada seluruh masyarakat Kabupaten Banyuasin yang saya cintai, kita akan memasuki pesta demokrasi tanggal 27 November 2024. Ayo datang ke TPS. Gunakan hak suara Bapak Ibu dulu-dulu Regalo untuk memilih pasangan calon sesuai dengan pilihan masing-masing. Ingat, keamanan ketertiban itu adalah hal yang wajib kita jaga. Kita boleh berpesta demokrasi, tapi yang paling penting keamanan ketertiban harus kita jaga bersama demi kemajuan Kabupaten Banyuasin. Dan jangan golput ya, gunakan dengan sebaik-baiknya hak pilih Bapak Ibu semua, saudara-saudaraku masyarakat Kabupaten Banyuasin. Sebelum menutup, ada pantun. Wah, ini nih, yang kita jangan lupa tunggu cakepnya nih ya. tadi ya, cakepnya. Siap, Pak. Masa ikan di hari subuh, Cakep. Cakep. hendak dimakan bersama nasi. Iya. Cakep. Saat pilkada, janganlah rusuh, kita amankan pesta demokrasi. Wow, luar biasa ini ya. Ini kalau tidak salah pantunnya sudah disiapin dari 3 minggu yang lalu. 3 Pak, ya? minggu yang lalu. Ini ngarang ke pulau. Bukan ngarang dewe ya. Luar biasa. Jadi itu jangan rusuh, harus tetap sejuk dan aman nih Mang Cek Bice ya, khususnya yang di Banyuasin dan di seluruh Sumatera Selatan, Pak Farid ya. Benar sekali. Luar biasa. Terima kasih banyak Pak. Tapi berhubung Pak Bupati sudah kasih pantun, Ida Afdol kalau kita tidak balas. Betul. Nggak disiapkan juga. Saya 4 minggu yang lalu nih. 4 minggu. Pas tahu Bapak nasai pantun, besoknya langsung siap nih. Nah Pak, jalan-jalan ke Kertapati. Cakep, Jangan lupa membeli jeruk. cakep. Sukses selalu Pak PJ Bupati. Pilkada Banyuasin damai dan sejuk. Terima kasih, Bang Cahagai, luar biasa. Terima Pantunnya, kasih doanya. Pak Farid sudah datang ke Halo Palembang hari ini. Suatu kehormatan bisa ngobrol dengan Pak PJ Bupati. Sama-sama saja. Sekali sudah Suatu bisa sharing kehormatan. idea dengan Betul. Bapak Iya. dan juga mendengarkan aspirasi Yes. masyarakat dari Banyuasin melalui Bapak seperti itu, dan terus kemudian mendengarkan juga bagaimana kondisi Banyuasin sekarang ya menjelang pilkada. Betul. Terima kasih sekali lagi Pak. Maju terus untuk Kabupaten Banyuasin dan sukses untuk pilkadanya. Dan juga Bang Cek Bice, terima kasih juga sudah nonton Halo Palembang edisi hari ini. Kami terus mengajak terus saksi ke program Halo Palembang setiap harinya jam 9 merapat ke jam 10 cuma di PAL TV. Memang punya kita. Mau kasih yang nonton, aku HGKND. Dan aku Bice Rica, sampai jumpa lagi.